Kali ini saya mau cerita tentang sosok Nyonya Jerman yang saya sebut Nyonya di vlog saya ataupun di video-video saya yang lain. Eh, jadi Nyonya Jerman ini adalah seorang ibu berusia hampir 80 tahun sekarang ya. Jadi ibu ini tidak punya keluarga ya. Jadi dulu beliau pernah menikah tapi suaminya udah lama meninggal dan tidak dikaruniai anak. Jadi hidup sebatang kara, tidak punya sanak saudara yang lain juga udah nggak ada ya. Jadi bisa dikatakan sekarang ini beliau betul-betul sebatang kara. Tapi kalau di Jerman itu yang namanya orang tua yang hidup sebatang kara itu nggak ada istilah terlantar ya, karena dulu juga kan beliau bekerja. Ya, jadi kalau di Jerman ini kalau kita kerja itu kita setiap bulan itu dari gaji kita itu otomatis dipotong untuk macam-macam ya, untuk asuransi, untuk juga untuk masa tua kita. Jadi kalau uh, di hari tua kita butuh perawatan ya, maksudnya kita tidak punya anak atau tidak punya siapa-siapa yang bisa merawat kita, itu dari uang gaji kita yang dipotong tiap bulan itu udah disisihkan buat hari tua kita. Jadi sudah ada tenaga perawat yang bakal datang ke rumah kita untuk merawat kita gitu ya. Jadi begitu sistemnya di Jerman ya. Jadi sebetulnya nggak perlu takut kalau di hari tua itu, apalagi kalau kita di masa muda kita itu rajin bekerja, itu sudah terjamin ya. Nah terus ibu ini adalah temannya ibunya, uh, temannya suami saya. Jadi suami saya punya teman. Terus waktu kami baru pindah ke Jerman, suami saya kan belum punya pekerjaan ya. Pekerjaannya sih ada ya, dia bangun rumah buat adiknya. Jadi suami saya ini arsitek ya. Arsitek dari lulusan Universitas di Jerman ya. Tapi waktu kami pindah dari Indonesia ke Jerman itu, suami saya nggak mau kerja sebagai arsitek. Bisa sih sebenarnya kerja sebagai arsitek, melamar di kantor, banyak ya kantor arsitek yang nerima gitu ya. Tapi suami saya itu maunya kerja sendiri ya. Jadi jadi di Jerman itu ada sistem kayak self-standing, itu artinya wirausaha sendiri gitu ya. Nah jadi suami saya tuh pengennya ya buka usaha sendiri gitu, jadi pengusaha sendiri, tapi kan nggak punya modal gitu kan. Jadi suami saya itu cuma kerja sebagai, akhirnya jadi kuli bangunan, bangun rumah buat adiknya ya. Semua dia kerjain, dari arsitek, gambar, terus sampai turun sendiri, runtuhin rumah yang lama, bongkar rumah yang lama, ngorek-ngorek, gali-gali, sampai pasang tembok segala macam, itu semua dia kerjain ya. Nah sambil sementara itu dia ketemu ada teman-teman lamanya, teman masa sekolahnya dulu, masa SMA-nya. Dia bilang begini, ini temannya mama saya ini perlu orang gitu, perlu orang buat bongkar dapurnya. Dia mau ganti dapur. Di zaman itu kan orang kalau punya uang banyak tuh ada aja yang diganti di rumahnya ya. Ganti mebel, perabot lah, terus ganti dapur lah gitu ya, biar lebih bagus lagi dapurnya. Nah dia perlu orang buat bongkar dapurnya karena dia mau ganti dapur yang lama. Nah akhirnya suami saya, ya namanya orang, kita perlu uang ya, kita kerja apa aja kan. Sementara suami saya sebagai kuli bangunan ini gajinya kecil gitu karena kerja sama adik sendiri gitu. Jadi dibayarnya juga nggak sesuai standar gaji tukang bangunan, kuli bangunan pun enggak gitu. Jadi standar gajinya tuh cuma berdasarkan kita sebagai keluarga, kita perlu uang tiap bulan berapa, karena kebutuhan kita ini termasuk kecil. Karena saya tuh bukan tipe orang yang hidup mewah gitu, jadi saya sangat hidup hemat gitu. Belanja buat kebutuhan anak-anak pun, baju, jaket, sepatu, itu saya beli bekas gitu biar murah gitu kan. Karena saya tahu sendiri kita baru datang dan baru pindah, dan suami saya belum ada pekerjaan yang istilahnya menghasilkan gitu ya.
Jadi kita nerima aja gitu digaji segitu, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita setiap bulan tuh ada uang buat makan, buat bayar kontrakan kayak gitu aja. Jadi kan bagus lah kalau ada tambahan gitu kan. Akhirnya suami saya nerima tuh kerjaan bongkar itu. Terus sempet sih dia curhat gitu ya, sebagai manusia ya wajar ya kalau kalau dia merasa kayak apa ya, bukan ini bukannya gengsi, suami saya bukan tipe orang gengsi, tapi dia sedih gitu ya. Ya wajar lah kalau kita merasa kecil hati. Dia bilang saya kuliah, sekolah tinggi-tinggi jadi arsitek, terus akhirnya jadi kuli bangunan, kerja buat adik saya, terus jadi tukang bongkar bangunan yang sebenarnya ini nggak perlu keahlian khusus gitu. Orang yang tukang biasa-biasa aja juga bisa gitu. Tapi saya bilang nih, kita istilahnya belajar untuk bukan rendah diri, rendah hati gitu ya. Kita walaupun kita sebetulnya bisa ambil kerjaan yang lebih baik tuh, kamu maunya juga kan maunya mandiri, nggak mau kerja sama orang. Jadi ya udah begini gitu kan. Apa aja pekerjaan yang ditawarkan atau yang kita dapat ya kita bersyukur dan kita terima gitu. Akhirnya suami saya ngambil kerjaan itu, dia bongkar dapurnya, dan waktu itu nyonya ini masih cukup sehat ya, walaupun sudah ada penyakit Parkinson, jadi menyerang otot-ototnya gitu ya. Tapi waktu itu masih bisa jalan gitu kan. Dan beliau ini seneng gitu, langsung seneng sama suami saya gitu. Dia langsung banyak terbuka gitu, ngobrol-ngobrol. Terus ya suami saya juga terbuka gitu kan. Dia cerita bagaimana dia punya cita-cita gitu. Dia dari dulu memang mau cita-citanya memang mau ya banyak lah gitu, mau punya panti asuhan di Indonesia kayak begitu. Pokoknya dia selalu rindu untuk melayani Tuhan melalui apapun istilahnya yang bisa dia kerjakan gitu ya. Jadi dia sebenarnya memang prinsip hidupnya sama seperti saya ya. Kami mau melayani Tuhan gitu. Nah terus si nyonya ini bilang, wah saya juga kalau gitu saya juga bisa bantu gitu. Maksudnya saya punya banyak uang, tapi saya juga nggak tahu uang saya mau buat apa gitu kan. Karena istilahnya nggak punya anak, nggak punya sanak saudara gitu kan. Saya juga mau istilahnya punya apa ya namanya, setiap orang saya yakin punya sesuatu yang mulia gitu ya dalam dirinya gitu. Jadi kalau dia bisa melakukan sesuatu yang berguna, yang mulia, pasti dia seneng gitu kan. Itu setiap orang saya pikir ada gitu di dalam dirinya gitu. Kalau dia bisa melakukan sesuatu hal yang baik, yang mulia, dengan apa yang ada pada dirinya, pasti sebetulnya mau gitu ya. Dan dia merasa ya tujuan hidupnya apalagi gitu kan. Udah tua gitu kan, nggak punya sanak saudara. Terus dia bilang, kalau kamu perlu uang, pakai aja uang saya. Bisa bayangkan ini memang jawaban doa ya, karena kami memang bergumul kan, suami saya mau buka perusahaan tapi nggak tahu uangnya dari mana gitu kan, nggak mau kerja sama orang, maunya mandiri gitu kan. Dan ini jawaban doa. Akhirnya dengan uang dari nyonya inilah, yang sebenarnya kita nggak kenal gitu, cuma kenalan biasa dari temen mamahnya temennya suami saya gitu kan. Akhirnya bisa langsung dia percaya aja ngasih semua uang yang dia punya itu sama suami saya. Akhirnya dengan uang itu suami saya bisa mulai perusahaan. Dia buka perusahaan dengan modal dari nyonya ini, yang sebetulnya kita nggak kenal gitu ya, bukan saudara, bukan siapa-siapa kita gitu. Nah, dan juga akhirnya ya karena kita bukannya gimana ya namanya, kita merasa berhutang budi kan. Akhirnya ketika nyonya ini kapan saja perlu bantuan ya kita harus siap gitu kan. Akhirnya ketika nyonya keadaan kesehatannya makin menurun ya, saya dulu setiap hari datang untuk membantu. Jadi istilahnya saya jadi pembantu di rumah itu. Ya, jadi kapan aja nyonya perlu belanja, perlu ke dokter, nyuciin baju, nyetrika gitu ya. Setiap hari saya datang. Nggak lama sih, 1-2 jam gitu. Sampai saya ngurusin gitu ya. Makein baju, cuci rambut gitu, segala macam saya kerjain gitu. Waktu itu memang walaupun nyonya ini memang dapat fasilitas dari negara karena memang dia bayar uang untuk perawat kan. Jadi dia bisa nerima jasa perawat tanpa harus bayar, tapi dia pengen ekstra gitu. Jadi dia pengen ada orang lain yang datang juga setiap saat gitu. Akhirnya waktu itu karena saya ada waktu juga, saya datang ya, dan datang
Nah, waktu itu karena belum ada yang lain, ya kecuali perawat yang beberapa kali datang setiap hari untuk keperluannya mungkin pasang obat gitu ya, terus suntik kayak gitu, terus mandiin gitu kan. Nah, selain itu ya belum ada yang lain. Ya kalau sekarang itu sudah ada yang nginep tidur tiap malam, nemenin waktu sepanjang malam gitu. Waktu dulu itu cuma saya datang mungkin pagi-pagi sekitar jam 9, jam 10 gitu ya, saya datang 1-2 jam. Dan waktu itu nyonya itu seneng banget gitu ya, dia ada orang yang datang gitu kan. Kadang-kadang nggak ngapa-ngapain, saya cuma ngobrol gitu sama nyonya, cuma nemenin sarapan gitu kan. Nah, nyonya ini dia memang orangnya sangat sangat murah hati ya. Tadi kalau ada orang yang baik sama dia, dia juga baik sekali gitu. Waktu itu dia nawarin, dia keluarin semua simpanan emasnya itu di depan muka saya. Nih, ini emas saya ya. Kamu mau ambil? Dia bilang, ambil aja gitu. Dan saya waktu itu saya bilang, ngapain gitu, saya bukannya munafik atau gimana gitu kan, saya mikirnya ngapain gitu loh, saya bukan tipe orang yang gila harta, bukan juga orang yang senang pakai perhiasan. Kayak begini nih ini bukan emas ini cuma titanium ya. Saya beli murah gitu di Shopee kayak begitu kan. Tapi pada dasarnya saya nggak gitu suka gitu pakai perhiasan, karena kayak kalung ini kalau saya pakai dia suka melilit-lilit rambut saya gitu kan. Kayaknya nggak praktis gitu. Nah, akhirnya saya bilang nggak usah gitu, saya nggak suka pakai perhiasan gitu, apalagi emas kan istilahnya simpan aja gitu kan, ngapain gitu, nanti di saya hilang atau gimana gitu. Saya kadang-kadang naruh barang tuh suka jorok gitu, tapi maksa terus nyonya itu, maksa ambil aja. Akhirnya saya ambil beberapa itu karena dipaksa ya. Nah, ini contohnya, ini jam ya, jam emas ya. Tapi memang emas di zaman itu muda. Terus ada lagi satu cincin udah hilang. Ini satu lagi, yang ini suami saya yang dapat. Jadi sering kali nyonya ini nawarin. Nah, dia sering ngasih uang gitu ya. Ngasih uangnya juga royal waktu itu ya. Terus sering nawarin perhiasan, apa aja yang saya mau saya bisa ambil waktu itu gitu. Cuma karena dipaksa saya ambil, itu pun cuma beberapa gitu, bisa dihitung sama jari. Oke. Dan akhirnya setelah sekian lama waktu berlalu, kondisi nyonya makin buruk. Akhirnya dia harus ditemenin juga waktu malam, dan itu berat ya, karena kami kan istilahnya saya punya anak gitu kan, suami saya juga kerja. Kalau mulai perusahaan itu sibuknya nggak kira-kira, sibuknya itu benar-benar sibuk gila ya, banyak yang harus dikerjain gitu kan, namanya mulai perusahaan baru, harus ngatur perizinan, harus ngatur dokumen-dokumen, harus ngatur pegawai, harus ngatur asuransi, segala macam. Jadi kadang-kadang nggak bisa memenuhi keinginan nyonya untuk kita datang setiap saat dia perlu gitu. Kadang-kadang jam 1 tengah malam dia telepon, kami harus datang gitu kan. Dan ini nggak bisa gitu. Akhirnya mulailah kita panggil orang untuk ngurusin nyonya kalau malam. Jadi beliau bayar ekstra, setiap orang yang datang tidur itu dibayar ya. Bayangin sekali datang itu bisa sampai 1 juta, 1,5 juta satu hari per malam ya, dibayar kayak gitu. Nah, terus akhirnya ada juga salah satunya itu orang yang usah sebutin ya negaranya ya. Tapi dia ini ya, yang sekarang ini tiap hari datang ya, tiap hari ngerjain kerjaan saya yang dulu gitu ya. Ini mungkin kesalahan juga sih, harusnya jangan ngasih kesempatan sama dia. Nah, dia ini beda. Kalau saya kan kalau misalnya ditawarin perhiasan gitu, ditawarin apa gitu, uang pun kadang-kadang saya nggak ambil gitu, nggak usah lah gitu. Namanya kita udah kayak saudara gitu kan. Lagi pula yang dia kasih ke suami saya juga udah banyak gitu kan. Jadi saya kadang-kadang nggak mau ngambil gitu kalau dia ngasih uang ekstra. Nah, tapi orang yang kerja yang baru ini, dia nggak malu-malu gitu, bukan cuma minta sampai perhiasan nyonya pun apapun, sampai uangnya pun diminta gitu, sampai dia yang paling parah, dia sampai minta rumah si nyonya, katanya buat dia aja nanti rumahnya kalau si nyonya meninggal. Itu kan benar-benar orang nggak tahu malu ya. Akhirnya suami saya
mulai gimana ya, kita mungkin bakalan ini juga ya, bakalan nyingkirin orang ini juga karena orang ini sudah terbukti dia nyolong uang gitu. Jadi suami saya kan buat bayar perawat yang datang tiap malam tidur di situ, itu kan harus dibayar. Jadi suami saya yang tugasnya ngambil uang dari bank gitu kan, jadi nyiapin buat si Nyonya bayarin orang-orang yang datang tiap hari ke rumahnya ya. Nah jadi suami saya kan nggak bisa tiap hari ke bank gitu. Jadi dia ngambil sekaligus banyak terus dia simpan di satu tempat rahasia gitu supaya dia nggak usah bolak-balik. Nah, ternyata si pembantu baru ini ya, sebutnya pembantu atau apa. Saya juga kan dulu kan jadi pembantu gitu ya. Babu pembantu, asisten, apalah namanya ya. Nah, dia ini nemuin uang itu gitu, nggak sengaja gitu nemuinnya. Terus langsung aja dia bilang, saya nemu uang. Dia bilangnya koin-koin, padahal itu seharga 500 euro ya. 500 euro itu kaliin aja kalau 500 kali 15.000 aja ya udah berapa. Buat saya ya uangnya, coba lihat dulu uangnya sini ada berapa. Ini cuma koin-koin kok. Padahal uangnya 500 euro bukan koin-koin. Jadi dia ambil aja semua gitu uang itu. Terus kalungnya si Nyonya juga diminta. Ya pokoknya semua gitu dia minta-minta gitu. Nah itu situasi dan sosok ya si Nyonya Jerman yang sangat-sangat berjasa bagi keluarga kami gitu, sampai kami juga bisa bisa punya modal untuk pindah ke Indonesia gitu. Kalau kita pindah kan kita bakalan istilahnya perlu banyak biaya juga gitu ya. Jadi semua ini memang pertolongan Tuhan melalui tangan si Nyonya. Tugas kita memang sebenarnya harus menemani Nyonya sampai beliau menghembuskan nafas, karena dia kan gak punya sanak saudara, jadi kita nanti harus ngurusin pemakaman segala macam. Tapi selama ini ngurus perawat gitu kan, ngatur perawat itu tugas kami ya, suami saya gitu maksudnya. Tapi ya kita masih cari orang untuk orang gak sembarangan ya. Di Jerman itu memang ada kayak perusahaan-perusahaan yang menyediakan perawat kan. Kita masih melobi beberapa tempat untuk cari perawat yang bisa menemani Nyonya 24 jam supaya nggak lagi harus bayar setiap orang tiap kali datang bayar. Terus juga salah satu asisten ini yang benar-benar mau menggerogoti gitu ya, sampai nggak tahu malu gitu. Kita kan kalau suami saya kan dikasih gitu, ditawarin kan. Kalau dia mah bukannya ditawarin, dia minta gitu, minta ini minta itu gitu ya, minta mobil, minta ini segala macam, aji mumpung ya udah. Kalau kamu meninggal rumahnya buat saya aja gitu kan, gitu aja dia minta kayak begitu. Nah sistem. Nah terus yang mau saya ceritain, sebagai pengusaha itu kan gak gampang ya. Kalau suami saya kan perusahaannya kan konstruksi. Jadi kalau kita mau dapat uang dari usaha ini kan harus bangun rumah dulu. Nah kalau bangun rumah dulu kan istilahnya harus beli bahan dulu kan. Beli bahan dulu, terus juga bayar pekerja tiap bulan, bayar asuransi, bayar ini, bayar itu kan. Nah dapat uangnya kan belakangan gitu. Nah jadi yang sering terjadi ya kayak begitu, kita lagi di posisi nggak ada uang gitu. Jadi sering kali jangan dipikir orang pengusaha itu selalu punya uang gitu. Jadi ada masa-masa ya kalau belum dapat kayak sekarang ini belum ada uang ya. Saya kalau mau narik uang di bank nggak ada gitu. Ya jadi kemarin saya mau narik uang nggak ada uang. Akhirnya saya ingat saya masih punya perhiasan dari Nyonya kayak begini nih. Ya perhiasan ini saya bawalah ke tukang jual emas. Saya mau jual gitu supaya saya punya uang buat belanja dan bisa punya uang juga buat bayar lesnya anak saya gitu ya. Itu kan saya perlu uang yang yang saya nggak bisa tarik gitu dari bank, dari ATM karena nggak ada uangnya. Akhirnya saya bawalah ini, saya tanya ini berapa. Kan saya pikir ini lumayan ya, ini semua emas gitu. Ternyata ini kan dihitungnya nanti ini bakalan dihancurin, dilebur gitu. Jadi ini nggak ada harganya gitu. Ini cuma dihitung berapa? Cuma dihitung 100 euro, sekitar 1,5 juta lah. Nggak sampai 2 juta ini. Karena ini bakalan, ini nggak ada harganya, dibuang, dilebur gitu kan. Dan ini juga cuma berapa? Ya, ini mungkin nggak sampai 1 juta ini, nggak sampai.
setengahnya juga nggak sampai. Sayang banget karena ini bakalan dilebur juga katanya. Ya udah, ngapain ya? Ini memang kegedean, nggak muat di saya kan. Tapi kalau mau dikecilin juga bisa. Akhirnya saya nggak jadi saya jual. Sayang banget karena harganya jatuh banget. Nah kalau ini saya beli di eBay. eBay ini seperti toko online yang jual barang-barang macam-macam ya, barang bekas kebanyakan. Ini saya beli berapa ini? 70 euro. Ya. Terus lakunya cuma berapa? Mungkin cuma 2 euro. Rugi banget ya. Kayak begini. Ya, saya belinya 20. Dia mau kasih saya 1 euro. Ya. Kata saya akhirnya saya nggak jadi deh, saya bilang. Ternyata di sini jual emas gitu kayak bener-bener gak ada harganya gitu loh. Saya sampai bingung. Akhirnya ya udahlah saya simpan aja, mendingan saya pakai gitu kan. Atau saya jual lagi di eBay. Ya, jual. Mungkin kalau di eBay masih laku lumayan karena saya lihat kalau di eBay itu kayak begini tuh masih laku 500 euro kayak gitu kan. Kalau ada yang beli ya, kalau yang mau. Daripada dijual ke tukang emas yang itu buat dilebur, nggak ada harganya. Ya itulah, jadi kata siapa ya tinggal di luar negeri selalu ada yang kasih komentar kan gitu, enak ya tinggal di luar negeri banyak uangnya. Kalau lagi nggak punya uang begini sampai bingung gitu kan, sampai mau gadein emas, jual emas, tapi juga nggak ada harganya. Ya tapi nggak saya sih nggak apa namanya nggak kecil hati gitu ya, maksudnya rezeki udah ada yang ngatur ya. Kalau sekarang lagi nggak ada uang ya kencengin ikat pinggang aja gitu, saya hemat aja gitu, nggak perlu belanja yang nggak perlu gitu. Udah berapa hari ini juga saya nggak belanja, makan yang ada aja seadanya gitu kan. Kalau bisa nyari di pinggir jalan, nyari di kebun-kebun makanan, ambil, cari di kebun. Bisa lihat video saya, ada saya nyari makanan, sayur-sayuran di kebun, di hutan. Pokoknya yang penting kita hidup sesuai kemampuan ya, nggak usah maksain. Dan juga jangan berpikir orang yang tinggal di luar negeri serba bergelimang harta gitu kan, apalagi istri pengusaha gitu, pasti selalu ada uangnya kata siapa gitu kan. Itu kan cuma apa ya namanya, prasangka ya. Jadi jangan dikira enak gitu tinggal di luar negeri gitu ya. Saya tuh ngurusin nyonya tuh sampai bersihin kotorannya gitu kan. Pernah saya sampai muncrat ke muka saya, itu biasa lah kalau kita jadi perawat orang tua tuh ya, udah resiko gitu namanya. Di luar negeri tuh nggak boleh gengsi ya. Saya jadi babu di Jerman pun ya ngorek-ngorek sampah gitu, bersihin tempat sampah, bersihin toilet, ngosek WC, itu udah biasa gitu ya. Bukan berarti kita hidup di luar negeri enak-enakan gitu, glamor segala macem, tapi juga kita kerja keras di sini. Kalau mau dimanapun kita ada ya, kalau mau istilahnya mau makan ya harus kerja dulu lah istilahnya ya, nggak bisa cuma ongkang-ongkang kaki dan juga cuma mau hura-hura gitu ya, terus ngabisin uang juga. Gimana ya, ya kalau misalnya ada ya suka-suka ya, hak orang kan. Kalau memang dia ada ya dia mau pakai buat apapun terserah gitu. Tapi ya istilahnya saya benar-benar bersyukur gitu bisa dipertemukan sama nyonya, dan ini memang kemurahan Tuhan ya. Jadi nyonya ini memang dipakai Tuhan untuk memberkati kita dan juga memberkati orang Indonesia yang lainnya. Kalau kita nanti ke Indonesia dan bisa melayani di sana, itu benar-benar anugerah ya, bukan kemampuan kita, karena kita nggak punya apa-apa gitu, nggak ada yang kita bawa gitu, yang kita punya gitu untuk kita bisa melakukan sesuatu gitu buat orang lain. Ini semua semata-mata memang anugerah kebaikan Tuhan aja ya. Yaitu dari sosok Nyonya Jerman.